Pria polos ini awalnya cuma pengen pulang dengan damai sehabis dia diancam sama berandalan. Tapi abis keluar dari bar, dia nemu buku hitam misterius yang malah ngerubah hidupnya. Pas coba nulis nama penjahat yang lagi disiarin di TV, esok paginya penjahat itu koit beneran. Awalnya dia nggak percaya, tapi waktu dia coba nulis nama berandal yang ngancam dia kemarin, 40 detik kemudian si berandal kejang-kejang dan koit. Sejak itu dia mulai pakai buku itu buat ngehabisin semua orang jahat, dari yang berdasi sampai preman jalanan. Bahkan narapidana di penjara pun nggak luput dari tulisannya. Semua berakhir dengan kejang-kejang sebelum mereka koit. Tiba-tiba lihat pria aneh yang makan bocil. Nah, ini yang dialamin sama cewek ini. Dia lagi duduk di taman sama ayahnya. Nggak sengaja ngelihat ada pria bermulut gede yang lagi makan bocil. Kepergok deh mereka berdua. Langsung panik, mereka kabur ke rumah. Sampai rumah, si cewek langsung nyari info soal pria bermulut gede itu. Ternyata pria itu udah tahu alamat mereka. Tanpa basa-basi, dia masuk ke rumah dan cewek ini coba lawan. Tapi ya, nggak berhasil. Tapi ternyata pria ini bukan orang jahat, guys. Dia cuma makan bocil-bocil nakal yang gangguin orang. Buat buktiin omongannya, dia nyuruh si cewek dan ayahnya masuk ke mulutnya. Dan bener aja, di dalam mulutnya ada ruangan luas tempat bocil nakal dikurung. Akhirnya mereka kerja bareng nyari bocil nakal buat dimasukin ke mulut pria ini. Ada cewek super cantik tapi bahaya banget. Soalnya kalau ada yang nyentuh dia sedikit aja, langsung koit di tempat. Dia malah suka sama cowok ganteng yang gak lain temennya sendiri. Suatu hari si cewek tiba-tiba rangkul cowok itu pas lagi berdua di tempat sepi. Cowoknya bingung berat antara lanjut atau mundur. Pas ceweknya makin dekat, lehernya tiba-tiba kelihatan berubah jadi hijau. Tanda racunnya makin aktif. Tapi anehnya si cowok diam aja meskipun tahu resikonya. Cuma si cewek gak tega nyakitin cowok yang dia cinta ini. Dia nangis ngerasain pedihnya punya kekuatan racun yang bikin gak bisa nyentuh orang yang dia sayang. Lalu si cowok ngelawan musuh nih. Awalnya menang gampang, tapi ternyata musuhnya bangkit lagi. Endingnya musuh itu malah cium si cewek buat bundir karena ngerasa kalah sama si cowok. Tragisnya mereka berdua pun akhirnya tewas bareng. Ini aneh banget, cewek ini berubah jadi putri duyung. Awalnya dia cuma nemuin insang di badannya. Besoknya jari-jarinya malah nempel jadi satu. Dia pun panik, perubahannya makin aneh. Kakinya mulai tumbuh sisik. Dia cabutin satu-satu, tapi malamnya malah nyatu jadi ekor ikan. Besoknya dia udah gak bisa jalan, cuma bisa ngesot ke kamar mandi dan nyemplung ke bak. Sadar gak bisa hidup di darat, dia minta tolong sahabatnya buat nganterin ke laut. Setelah pamitan, dia pun berenang pergi ke laut sebagai putri duyung. Cewek ini lagi nyari mobil di parkiran, malah dikejar monster. Jadi ceritanya dia lagi muter-muter nyari mobilnya. Pas nggak sengaja lihat pengantin wanita yang tingkahnya aneh banget. Pas noleh, ternyata mukanya serem abis guys. Ternyata itu monster. Monster itu langsung ngejar cewek ini. Dia lari sampai ke parkir bawah tanah, sembunyi di balik mobil. Bahkan dia gelantungan di mobil orang biar nggak ketahuan. Karena monsternya meriksa kolong mobil satu-satu. Akhirnya cewek ini dapat ide buat nyalain mobilnya biar ngelabuhin monster itu. Tapi malah monster itu lari ke arah mobilnya, terus sadar lagi. Cewek ini dikejar lagi deh. Pas udah hopeless banget, cewek ini sembunyi di mobil box. Ternyata monsternya bisa ngancurin mobil box itu. Si cewek udah ketakutan banget. Tiba-tiba ada cowok misterius datang. Dia lawan monster itu sampai akhirnya monster itu hilang. Dan ternyata cowok itu pembasmi monster guys. Untung dia datang cepat. Kalau enggak, si cewek udah jadi santapan monster itu. Kasian banget, cewek ini cuma dijadiin pajangan sama suaminya. Jadi gini, awalnya cewek ini adalah model. Waktu lagi kerja, dia ketemu cowok kaya yang langsung jatuh cinta sama dia. Tapi anehnya, cowok ini gak minta cewek ini buat jadi partner hidup yang setara. Dia malah nyuruh cewek ini jadi literal pajangan di rak ruang kerjanya. Biar dia semangat kerja karena bisa lihat ceweknya terus. Dan karena ceweknya bucin banget, dia nurut aja. Mereka nikah, tapi tetap aja si cewek jadi pajangan di depan tamu-tamu yang datang. Awalnya sih dia bahagia karena suaminya baik banget. Sering kasih hadiah, perhatian, pokoknya serasa dimanja habis-habisan. Tapi makin lama perhatian itu memudar. Suaminya berubah, makin gak peduli. Cewek ini mulai ngerasa bosan. Bahkan dia iri banget sama pelayan rumah yang bebas menemantir sesuka hati. Sampai akhirnya dia gak tahan lagi. Meski takut karena udah kelamaan di atas rak, dia akhirnya nekat turun, ngancurin rak itu dan kabur dari rumah. Pas keluar dia ngerasa bebas banget, kayak hidup baru dimulai. Dan yang bikin makin bahagia, dia ditawarin jadi model lagi karena wajahnya masih cantik banget. Cewek ini lagi nyobain wig baru kan. Awalnya sih pas dipakai panjangnya cuma di atas pinggang. Tapi pas dia cek lagi, tiba-tiba wignya jadi panjang banget sampai bawah pinggang. Kaget dong, dia langsung buang itu wig. Heran kenapa bisa tiba-tiba panjang gitu. Pas dia cek lagi, ternyata wignya masih sama kayak semula. Gak ada yang aneh. Cewek ini mulai mikir mungkin dia halu. Tapi gak lama kejadian aneh terus aja terjadi. Dimulai dari kulkas yang kebuka sendiri sampai potongan rambut yang tiba-tiba ada di bawah tempat tidurnya. Meski takut, dia tetap penasaran dan cek potongan rambut itu. Begitu dia cek, ada kaki dan rambut orang lain di kamarnya, padahal dia sendirian. Yang lebih serem lagi, tiba-tiba dia dikelilingi rambut misterius dan dia pun hilang. Gak tahu deh dibawa kemana.
Ada seorang pria yang kena insiden absurd karena dua cowok ini. Dia diajak dua cowok ini bikin challenge yang bisa bikin live streaming mereka naik. Tapi dengan cara si pria duduk di atas permainan piringan berputar yang dikendalikan pakai motor. Terus temennya injek gas sampai rodanya muter gila-gilaan. Akibat gesekan motornya malah kebakar. Dua cowok ini panik dan buru-buru manggil penyelamat. Pas tim penyelamat tiba, si pria udah muter entah berapa ratus kali. Mereka langsung matiin api dan nahan piringan biar berhenti. Tapi pas mereka lihat kondisi si pria, ngeri banget, matanya merah darah, semua darah di badannya naik ke kepala. Tim penyelamat buru-buru nolongin, bahkan sampai harus balikin matanya ke posisi semula. Ajaibnya, dia selamat. Tapi yang bikin makin kesal, dua cowok ini malah ngumpet di semak-semak sambil live streaming. Dan sialnya buat mereka, rekaman itu malah jadi bukti kejahatan mereka sendiri. Tim penyelamat nggak mau basa-basi, mereka langsung giring dua cowok itu ke mobil polisi dan bawa ke kantor buat ditindak. Ada dua orang cowok yang ngasih challenge ke seorang pria dengan nyuruh dia masukin kepalanya ke dalam kompor listrik yang diisi semen sambil ngegigit sedotan buat nafas. Dua orang cowok ini santai aja sampai akhirnya kepala pria itu beneran nyangkut di semen itu. Mereka panik dan manggil tim penyelamat. Pas penyelamat coba buka, si pria malah panik, lari terus kecebur ke kolam. Tim buru-buru nyelamatin, sementara dua cowok ini malah live streaming. Karena semen udah keras, penyelamat pakai palu buat ngebongkar. Untungnya pria ini selamat. Kesel, salah seorang tim penyelamat ngambil HP dua cowok ini dan nendangnya ke kolam sambil ngasih peringatan. Ada cowok yang perutnya bengkak kayak orang hamil. Dia coba nutupin, tapi gagal. Dokter-dokter cewek yang lihat langsung shock. Apalagi pas tes speknya positif. Bahkan dia bisa ngerasain ada sesuatu yang nendang di dalam perutnya cowok ini. Ternyata sejak istrinya hamil, perutnya juga ikut membesar. Awalnya dikira cuma sugesti, malah beneran bikin heboh. Wartawan sampai liput, istrinya pun senang karena nggak perlu lahirin anak kedua sendiri. Tapi pas dokter cek USG, mereka nemu tengkorak kecil, kuku, dan rambut di dalam perutnya. Setelah cek lebih lanjut, ternyata cowok ini kena teratoma, tumor langka yang bikin hormon naik sampai tes spek positif. Akhirnya cowok ini dioperasi dan lahirin tumor itu dari tubuhnya. Ada cowok yang asik baca buku sambil ngemil coklat. Tiba-tiba dia lihat di dekat jendela ada setumpuk kartu di atas piring. Karena penasaran dia ambil kartunya, terus dia balik. Ajaib banget, di atas piring tadi muncul coklat. Jumlahnya sama persis kayak kartu yang dia balik. Dia cobain coklatnya, rasanya enak banget. Sama kayak coklat yang dia makan barusan. Karena doyan, dia balik lagi beberapa kartu buat dapetin coklat lebih banyak. Coklat terus muncul dan dia makan semuanya sampai totalnya 55 butir. Nah, pas dia balik kartu lagi, kali ini yang muncul adalah kartu joker. Tapi anehnya coklat yang muncul cuma sebutir doang. Dia makan coklat itu dan di dalamnya ada kertas bertuliskan, kamu bakal meninggal setelah 55 detik. Dia langsung kaget tapi penasaran juga apa benar dia bakal mati. Dia tungguin dan ternyata 55 detik kemudian cowok ini beneran koit. Gimana? Serem kan? Cewek ini jual foto kakinya, tapi malah kehilangan kakinya beneran. Baru aja cewek ini cat kuku kakinya, tiba-tiba kakinya hilang. Awalnya dia cuma foto hasil pedicure-nya, terus upload ke internet. Nggak lama ada yang nge-DM, bilang kakinya cantik dan nawarin 50.000 buat foto tambahan. Awalnya nolak, tapi pas dikirimin 25.000 duluan, dia jadi tergiur, malah minta 100.000 sekalian. Yang beli setuju, tapi cuma bayar setengah dulu, dan janji nambah sisanya kalau dapat satu foto lagi. Tanpa pikir panjang, cewek ini kirim lagi. Tiba-tiba si pembeli bilang kakinya sekarang jadi miliknya. Cewek ini panik, coba telepon, tapi langsung diputus. Pas dia lihat ke bawah, kakinya beneran udah nggak ada, guys. Seorang pria masuk ke kota aneh yang isinya cuma manekin, gak ada manusia sama sekali. Sampai tiba-tiba alarm darurat berbunyi, katanya bom nuklir bakal diledakin dalam hitungan detik. Baru sadar ternyata kota ini tempat eksperimen bom nuklir. Manekin-manekin itu buat simulasi, makanya gak ada orang beneran. Panik, dia lari minta tolong ke tentara yang ada di sana. Tapi bukannya nolongin, mereka malah kabur duluan ninggalin dia. Tinggal 20 detik lagi, gak ada tempat sembunyi. Satu-satunya yang ada cuma kulkas. Dia buru-buru masuk, nutup rapat. Dan ya, ledakan super dasar itu ngancurin semuanya, termasuk tentara yang tadi kabur pakai mobil. Tapi pria ini selamat 100%. Kulkasnya terlempar jauh, tapi begitu dia buka pintu, gak ada luka sama sekali. Hebat ya, kulkas ini lebih kuat dari mobil.
Ada seorang pria yang berusaha nipu seorang cewek dengan janji manis. Dia bilang bakal donasi 25 juta ke cewek itu. Dan buat meyakinkan, dia langsung transfer 230.000 sebagai bukti. Alasan transfernya segitu karena katanya ada pajak 2,5 juta yang harus dibayar si cewek dulu sebelum kirim uang besar. Nah, cewek ini yang lagi pusing dengan utangnya tanpa pikir panjang langsung buka ponsel buat transfer pajaknya. Tapi sialnya data internetnya habis. Jadi, dia buru-buru ke ATM. Tapi begitu lihat nama rekeningnya, dia langsung sadar itu penipuan. Dia pun segera rekam percakapan sama si penipu dan minta temannya buat lacak. Si penipu nggak menyerah. Dia minta maaf dan coba ajak ketemu. Janji bakal bantu bayar utang cewek itu. Dan yang lebih shocking, ternyata semua utang cewek itu gara-gara mantan pacarnya yang malah nipu dia. Pria ini mau minum, tapi tiba-tiba ada tali yang narik dia. Gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa pasrah. Dengan susah payah, dia ambil kunci, terus jalan keluar rumah buat ke tempat kerja. Tapi anehnya semua orang di dunia ini juga kayak gitu, dikendaliin tali. Gak bisa gerak bebas, bahkan ngomong pun gak bisa, karena mulut mereka ikut diikat. Tapi pas dia lagi jalan, dia lihat sesuatu yang beda. Ada cewek main ukulele, dan dia gak terikat sama sekali. Pas kereta mau jalan, pria ini nekat loncat keluar. Pintu yang ketutup, motong talinya. Dan tiba-tiba, dia bebas. Dia langsung nyamperin cewek itu. Mereka mulai nari bareng dan dia kepikiran buat ngelepasin orang lain juga. Tapi ternyata ada yang ngawasin dan mereka nggak suka. Mereka langsung pencet tombol darurat buat nangkepin semua orang yang berani lepas. Panik, mereka semua lari sekencang mungkin sambil terus motong tali orang-orang. Sampai akhirnya mereka berhasil keluar ke dunia luar, tempat yang jauh berbeda dari dunia penuh kendali yang mereka tinggalkan. Ada wanita yang lagi asik ngedit foto di laptop. Tiba-tiba mulut dan matanya hilang. Awalnya dia cuma pengen hapus tahi lalat di foto, tapi setelah itu rasanya kayak kena sengat dan tahi lalat di wajahnya beneran hilang. Dia makin semangat ngedit, lemak di pinggang juga mengempas, wajahnya jadi glowing tanpa make up. Tapi tiba-tiba salah satu matanya hilang. Ternyata laptopnya malah hapus matanya. Terus laptopnya mulai bergerak sendiri. Matanya hilang kedua-duanya dan mulutnya juga ikut hilang. Sambil panik dia buru-buru tutup laptopnya dan semuanya ternyata balik normal. Tapi tiba-tiba laptopnya mulai bergerak sendiri. Makin ngeri karena program itu mulai melingkari kepalanya di foto. Gak lama laptop itu hapus kepalanya dan seketika hidupnya pun selesai. Tiba-tiba aja semua orang tua di kota ini kena fenomena aneh gitu. Nggak tahu kenapa, tapi mereka semua pengen ngabisin anak-anak mereka sendiri. Nah, di sekolah ini waktu pulang belum tiba, tapi semua murid udah dijemput sama orang tua mereka. Tapi aneh banget guys, para orang tua pada teriak-teriak kayak orang gak sabar banget pengen ketemu anaknya. Tapi ada yang beda banget, suasananya jadi ricuh. Mereka pada anarkis sampai polisi harus jagain di dalam pagar biar orang tua gak masuk. Ada satu anak yang lihat orang tuanya manggil-manggil. Dia nekat banget manjat pagar walaupun polisi udah berusaha ngalangin. Setelah dia berhasil ketemu sama ibunya, yang bikin shock, ibunya malah ngabisin anaknya pakai kunci mobil sampai koit. Semua anak yang lihat itu pada kabur ke lapangan olahraga. Tapi yang lebih serem, orang tua yang tadinya di luar pagar akhirnya berhasil nembus dan ngejar-ngejar anak mereka buat dihabisin. Serem ya, beneran mencekam banget. Di sebuah sekolah, muncul makhluk kuning berbentuk gurita yang ngaku udah ngehancurin sebagian bulan sampai jadi sabit permanen. Lebih edannya lagi, dia bilang bakal ngehancurin bumi dalam setahun. Tapi dia ngasih kesempatan buat para muridnya buat ngehentiin dia. Hadiahnya 10 miliar yen alias lebih dari 1 triliun rupiah. Pemerintah pun ngasih senjata khusus yang coba mempan buat si makhluk aneh itu. Meskipun dia super cepat, bakal lebih cepat dari suara, para murid nggak nyerah. Tiap hari mereka cari cara buat ngehabisin dia. Tapi ternyata dia bukan cuma guru biasa. Dengan gaya ngajarnya yang unik, dia ngajarin murid-murid tentang keberanian, kerja keras, dan gimana jadi versi terbaik dari diri mereka. Dari situ, murid-murid mulai tumbuh, kerjasama makin solid, dan kepercayaan diri mereka meningkat. Setahun itu jadi momen penuh perjuangan, tawa, dan kejutan. Walaupun tujuannya ngebunuh si makhluk kuning, hubungan mereka sebagai guru dan murid jadi sesuatu yang spesial banget. Cewek ini iseng bikin hoax tentang pria misterius bernama Mengnan, ngeklaim sering mimpiin dia. Postingan ini viral, banyak yang ikut ngaku, dan mitos makin liar. Orang-orang pakai benang merah buat ngusir Mengnan ini. Tapi semua jadi kacau saat temennya luka-luka, bilang diserang Mengnan. Terus ada siswi yang lompat dari lantai 4 juga. Sejak itu kota jadi histeris. Si cewek akhirnya sadar ini semua salahnya. Cewek ini akhirnya mau ngakuin kalau semua bohong, tapi nggak ada yang percaya. Bahkan gurunya pun udah terpengaruh. Pas dia bangun, ternyata ini semua cuma mimpi. Tapi pas dia cerita ke ibunya ternyata udah berubah jadi Mengnan. Panik dia lompat dari lantai 5. Bangun lagi, dunia udah kacau. Dan Mengnan beneran ada ngeliatin dia.
Pria ini iseng telan 20 mata kail, bikin mulutnya ngeluarin darah. Rasa sakitnya gila-gilaan, tapi dia malah makin narik. 2 jam berlalu, dia muntah darah parah. Ceweknya panik, tapi belum sempat nolong, ada 2 orang jahat datang nyari dia. Buat kabur, dia langsung nyebur ke air. Sayangnya salah satu orang itu gak sengaja nginjak tali pancing, narik dia ke permukaan. Setelah orang-orang itu pergi, ceweknya buru-buru nolongin. Dia ambil tang, cabut satu persatu mata kail dari tenggorokannya. Si pria ngejerit kencang, sampai akhirnya semua mata kail berhasil dikeluarin, dan dia pun selamat.